Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan yang kasih-Nya sungguh sempurna dalam hidup kita. Tuhan yang rela sengsara, menderita untuk kehidupan kita manusia. Di hari ini Selasa 21 Maret 2023, Allah menganugerahkan kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita menghampiri hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan di saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengangkat syukur kepada Allah yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, yang penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Telah Engkau bawa kami untuk ada di hari Selasa 21 Maret 2023. Dengan begitu banyak dinamika kehidupan yang ada, dengan begitu banyak perkara-perkara yang kami alami dalam hidup ini, kami mau melangkah dengan Tuhan di hari yang baru ini. Maka biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi kami, setiap mereka yang mendengar firman-Mu saat ini, mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan pengertian untuk mengerti, memahami setiap tulisan-tulisan yang mati dalam Alkitab, agar menjadi hidup dalam kehidupan kami, sebagai firman Allah yang merupakan kebenaran yang mutlak. Engkau berfirman kepada kami, Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 45 dan 46. Injil menurut Markus pasal 14 ayat 45 dan 46, firman Allah tertulis seperti ini. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pendengar setia dalam channel multimedia Gemi Bukit Moretti Kalabaru, Walter Winsel mengatakan, sahabat sejati adalah ia yang menemanimu saat semua orang pergi menjauhimu. Sahabat sejati, dia yang selalu bersama dengan kita saat semua orang pergi menjauhi kita. Namun bagaimana dengan Yudas yang adalah sahabat Yesus? Tema kita di saat ini, di hari Selasa 21 Maret, ciuman pengkhianatan seorang sahabat. Tema yang menggelitik dan penuh dengan kontroversial, karena pada dasarnya ciuman menandakan kasih sayang, dan sahabat menandakan kekeluargaan, kebersamaan. Bahkan Amsal katakan, seorang sahabat jauh lebih erat daripada seorang saudara. Yudas Iskariot adalah sahabat yang selalu bersama, baik dalam susah maupun duka. Seorang murid yang dipanggil untuk melakukan pelayanan bersama dengan Yesus. 3 tahun mereka bersama dalam kerja pelayanan Yesus. Dan pada akhirnya, akhir dari cerita seorang sahabat dari Yudas berujung pada pengkhianatan. Pengkhianatan muncul dengan tanda ciuman. Ciuman dalam bahasa Yunani dituliskan phileso, yang kemudian diterjemahkan phileo, artinya kasih, love.
Yang arti ciuman ini mau memberikan isyarat bagi kita bahwa ciuman memberikan sebuah arti tentang kasih sayang. Bahkan tradisi pada masa itu mencium menandakan hubungan yang sangat akrab dan sebagai tanda salam. Suatu perbuatan yang menunjukkan tanda kasih seorang kepada temannya. Namun ternyata ketika Yudas mencium Yesus, setelah mencium, maka prajurit yang bersama dengan dia langsung menangkap Yesus Kristus sendiri. Dalam ciuman itu, Yudas berkata dengan sebuah kalimat, Rabi, guru. Guru yang menuntun Yudas. Guru yang membawa Yudas mengalami begitu banyak hal dalam pelayanan, tapi ternyata akhirnya terjadi pengkhianatan. Yudas Iskariot, satu dari 12 murid Yesus yang menjadi pengkhianat, disaksikan oleh Injil-Injil sinoptik. Bahkan Yudas Iskariot menjual dengan 30 keping perak. Sebuah harga, sebuah nilai yang dikonversikan ke mata uang rupiah berjumlah 4.620.000 rupiah. Itu harga yang diberikan Yudas, seorang sahabat dari Yesus, untuk menjual Yesus sendiri. Maka firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita untuk waspada dan hati-hati dengan sikap hidup yang mau menang atas diri sendiri, terjebak pada haus kekuasaan, terjebak pada pementingan diri sendiri, menjatuhkan orang lain hanya untuk memenangkan diri kita sendiri. Di era saat ini, berita-berita buruk, berita-berita bohong, bahkan terkadang kebenaran dimanipulatif hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Terjadi pengkhianatan di sana-sini. Perkataan yang hanya manis di bibir, tapi lain di hati. Yang kelihatannya baik, yang kelihatannya benar, yang menolong kita ternyata kadangkala awal dari sebuah pengkhianatan. Hingga dari firman di saat ini mau menghantar kepada kita. Jadilah sahabat yang tulus. Jangan seperti Yudas. Pekalah dengan siapa kita berjumpa. Peka dengan siapa kita berinteraksi. Jangan terjebak pada sebuah kalimat-kalimat yang manis namun ternyata menjerumuskan kita pada situasi yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Di minggu-minggu sengsara ini, firman menyapa kepada kita. Karakter Yudas jangan sampai ada dalam diri kita. Jangan menjual Yesus hanya demi kepentingan diri kita sendiri. Jangan mengkhianati Yesus hanya untuk kekuasaan, hanya untuk jabatan, hanya untuk situasi yang membuat kita damai pada saat ini. Ingat saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan pernah menjual Yesus dalam bentuk apapun itu. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang terus menyertai hidup kami. Kami bersyukur karena kami terus mengalami kuasa-Mu dalam hidup ini. Bahkan hari yang baru Tuhan berikan untuk kami nikmati, jalani, dan karyakan. Firman telah mengingatkan kami untuk tidak pernah mengkhianati Engkau. Tidak pernah menukar Engkau dengan segala kenikmatan dunia yang hanya sesaat. Maka Roh Kudus bekerja bagi kami semua agar firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Agar berkat dan kehidupan Tuhan nyatakan bagi kami semua.
Dalam segala yang kami kerjakan dan upayakan, dibuat Tuhan berhasil. Segala yang mendatangkan kebaikan, Engkau nyatakan itu dalam nama Tuhan Yesus. Ada harapan kami di hari ini Tuhan. Ada rencana kami di sepanjang hari ini. Biar Tuhan sendiri yang bertindak, memberikan pertolongan. Agar apa yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah timbul dari hati kami, semuanya disediakan Tuhan tepat pada waktunya. Kami tidak akan pernah berkekurangan sesuatu pun yang baik. Karena Allah mencukupkan kami dengan segala kekayaan sorga. Bahkan di tengah pergumulan yang kami punya, di tengah persoalan yang membelit hidup kami, Tuhan tolong, bukalah jalan. Agar kami tidak kehilangan harapan. Kami tidak terjebak dalam keputusasaan. Tapi kami melangkah dengan iman. Karena Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Berkati gereja kami, gereja Masih Injili Minahasa, dari tingkat sinode, wilayah, dan jemaat. Terlebih khusus, Jemaat Bukit Moria Tikala Baru, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ketua Pendeta Henry Mekidieng MTH, Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus, perangkat pelayanan, komisi-komisi kerja, dalam tugas kami di sepanjang hari ini dalam pelayanan yang ada, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Berkati seluruh pendeta, baik Pendeta Henry Mekidenga, Pendeta Kristus Musa Mawicere, Pendeta Andre Kando, Pendeta Sophie Balansa Bawole, Pendeta Jana Kansil, Pendeta Ruth Lopati Dimpudus, Pendeta Effort Dodolang, bahkan Saudari Kesha Mentang. Mereka, kami semua akan menunaikan pelayan di hari ini. Tuhan tolong kami dan karunia-karunia roh, topang kami agar sehat kuat menjadi milik kami yang kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa khusus bagi panitia pembangunan Wali Bumotik agar setiap sponsor, semua jemaat yang tergerak hati untuk membangun Pastori 2, terlebih khusus Wali Bumotik ini, dapat berjalan dengan baik. Sinergitas dan pemerintah Sulawesi Utara, Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala-Kepala Lingkungan, diberkati kami semua Bapak. Bahkan berkati setiap jemaatmu dalam kerja tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini. Ada yang hendak keluar daerah, lewat darat, laut, udara, diberkati oleh Tuhan. Diberikan kemujuran, diberikan keberuntungan bagi kami semua. Bahkan yang mereka yang menikmati umur panjang di hari ini, hari nonton pribadi dan keluarga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan. Terpujilah Engkau Bapa, tim multimedia yang ada, yang terus menopang pelayanan, diberkati mereka Bapa, agar nama Tuhan dimuliakan lewat tim multimedia Jemaat Bukit Moria Tikala Baru, di bawah tanggung jawab Bapak Jerry Montori. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Segenap kehidupan kami taruh di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga Jemaat Bukit Moria Tikala Baru di saat ini, Selasa 21 Maret 2023. Biarlah Tuhan terus memberkati kita semua, bahkan selamat bersyukur bagi mereka yang menikmati umur panjang, pribadi dan keluarga. Berkat Tuhan menyertai kita. Bahkan mereka yang lemah, yang bergumul dan sakit, tetap percaya Tuhan pasti menolong hidup kita semua. Bagi seluruh pendengar yang ada, jangan lupa untuk like, subscribe channel Bukit Moria Tikala Baru, tim multimedia yang ada. Jangan lupa nyalakan lonceng agar dari channel ini kemuliaan Tuhan dinyatakan dan berkat-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.